Selamat siang. Kali ini saya akan mempresentasikan strategi kreatif dan digital marketing untuk aplikasi Gojek dengan fokus pada layanan Gokar ataupun Gojek. Ide utama dari presentasi ini adalah bagaimana Gokar bisa diposisikan ulang bukan hanya sebagai alternatif taksi online, tetapi sebagai pilihan utama mobilitas bersama yang lebih relevan bagi pengguna saat ini. Kalau kita lihat kondisi pasar sekarang, pertumbuhan layanan on demand mulai melambat setelah insentif dipangkas. Di sisi lain, motor masih mendominasi pasar, sehingga Gokar belum tergarap maksimal. Persaingan juga semakin ketat karena kompetitor seperti InDrive dan Maxim menawarkan komisi yang sangat rendah. Namun, di tengah tantangan itu, ada peluang besar, terutama di segmen korporat dan integrasi multimoda seperti GoTransit. Karena itu, fokus strategi sebaiknya diarahkan ke segmen yang lebih bernilai dan berpotensi untuk tumbuh. Target utama dari strategi ini adalah profesional urban usia 25-40 tahun, keluarga dan grup pertemanan di kota besar, serta pelaku bisnis dan perjalanan korporat. Insight pentingnya adalah bahwa banyak pengguna sekarang tidak lagi melihat mobilitas sebagai kepemilikan mobil pribadi, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup yang praktis dan fleksibel. Jadi, yang harus dibangun bukan hanya harga yang kompetitif, tetapi juga pengalaman yang membuat pengguna merasa Gokar lebih relevan dan dekat dengan kehidupan mereka. Dari insight tersebut, lahirlah big idea kami, yaitu reposisi Gokar taksi murah menjadi kendaraan untuk momen bersama. Tagline yang kami usulkan adalah Gokar buat yang gak seru dijalani sendirian. Maksudnya, Gokar bukan hanya untuk perjalanan solo, tetapi untuk momen-momen penting bersama orang lain seperti mudik, reuni, jalan bareng teman, atau acara keluarga. Dengan begitu, Gokar tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga bagian dari pengalaman dan cerita pengguna. Untuk eksekusi kreatifnya, kami mengusulkan kampanye bertema #GokarMoments. Di kampanye ini, pengguna diajak membagikan momen berkesan mereka saat menggunakan Gokar, misalnya ulang tahun dadakan, perjalanan mudik, atau reuni sahabat. Selain itu, ada juga mini series dan gamifikasi di dalam aplikasi, seperti check-in harian, mystery box, dan GoPay Coins. Tujuannya adalah membuat pengguna lebih terlibat secara emosional dan merasa bahwa Gokar adalah layanan yang dekat dengan kehidupan mereka. Copywriting yang digunakan juga harus lebih hangat, personal, dan tidak terlalu formal. Dari sisi platform digital, fokus utama ada di TikTok dan Instagram Reels, karena platform ini cocok untuk nano dan micro influencer, serta lebih efisien dari sisi biaya dan engagement. YouTube digunakan untuk konten yang lebih panjang seperti brand film atau mini series musiman. WhatsApp Business bisa dimanfaatkan untuk broadcast promo personal dan program loyalitas langsung ke pengguna yang aktif. Sementara itu, paid sosial seperti TikTok Ads dan Meta Ads digunakan untuk memperluas jangkauan dan mendorong konversi. Jadi, setiap platform punya peran yang berbeda, tetapi tetap saling mendukung satu dengan yang lainnya. Keberhasilan strategi ini akan diukur melalui 4 KPI utama. Pertama, awareness, yang dilihat dari reach dan share of voice dibanding kompetitor. Yang kedua, yaitu engagement, yang dinilai dari engagement rate dan jumlah UGC dari kampanye #GokarMoments. Yang ketiga, konversi, seperti jumlah first time booking dan redemption rate promo. Dan yang terakhir, retensi dan bisnis, yang bisa dilihat dari repeat booking selama 30 hari dan pertumbuhan GTV Gokar per kuartal. Jadi, kampanye ini bukan hanya harus menarik secara kreatif, tetapi juga harus terbukti berdampak pada hasil bisnis. Pada akhirnya, strategi ini memberikan nilai lebih untuk Gojek. Pertama, revenue yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas karena fokusnya bukan pada bakar uang, tetapi pada margin yang lebih sehat. Kedua, average order value bisa meningkat karena perjalanan kelompok cenderung menghasilkan transaksi yang lebih besar. Ketiga, loyalitas pengguna dapat dibangun tanpa harus terjebak dalam perang harga.
Keempat, strategi ini juga membuka peluang cross-sell ke layanan Gojek lainnya. Jadi, kesimpulannya, Gokar punya peluang besar untuk tumbuh jika diposisikan sebagai pilihan utama untuk momen bersama, bukan sekedar transportasi murah. Sekian dari saya, terima kasih.